Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama dulu. Doa dipimpin oleh Mas Bagus. Ahli doa ya Mas Bagus. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, apa kalian sudah tahu mengenai teks eksplanasi? Belum. Nah, udah ada yang pernah dengar belum? Belum, Tentang Pak. tsunami, teks yang menceritakan tentang tsunami. Belum pernah? Oh, Enggak banget, Pak. nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini akan agar kalian semua bisa memahami tentang apa itu teks eksplanasi dan cara membuatnya. Oke. Nah, untuk yang pertama ada monggo. Untuk yang pertama ada pengertian. Pengertian teks eksplanasi adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan penyebab dan proses terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa. Fenomena yang dijelaskan bisa berupa fenomena alam, budaya, sosial, dan fenomena berbagai lainnya. Untuk selanjutnya ada tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi ialah peristiwa yang menjelaskan peristiwa atau fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi dijabarkan secara runut dari awal hingga akhir dengan membaca teks eksplanasi sehingga seseorang akan lebih memahami tentang proses terjadinya suatu fenomena. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dari teks eksplanasi ini ialah sebuah teks yang berisi menjelaskan tentang suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan menjabarkan secara runut dari awal hingga akhir agar seseorang lebih mudah dapat memahami kejadian atau fenomena yang terjadi. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Untuk yang pertama ada faktual. Nah, karena teks eksplanasi ini bisa memuat berita, jadi harus informasi yang disampaikan itu harus secara fakta atau kejadian kenyataan yang ada di alam dunia ini. Untuk yang kedua ada bersifat keilmuan. Ada bersifat keilmuan. Keilmuan ini biasanya fenomena yang seperti tsunami atau gempa bumi atau gunung meletus. Banjir Bisa jadi. Tanah longsor. Kemiskinan bisa jadi. Rob. Nah, cocok. Untuk yang ketiga ada informatif. Karena teks eksplanasi ini dari pengertian sendiri itu menjelaskan tentang suatu proses terjadinya atau fenomena yang terjadi. Ciri-cirinya informasi ini. Untuk yang keempat ada pembahasan hal yang bersifat umum. Ya. Teks eksplanasi ini membahas tentang hal-hal yang bersifat umum yang sering terjadi di kehidupan manusia ini. Untuk selanjutnya ada Ada apa, Pak? struktur teks eksplanasi. Untuk yang pertama identifikasi fenomena. Nah, identifikasi fenomena sendiri yaitu suatu penjelasan dari sebuah teks eksplanasi tentang gambaran atau awalan yang terjadi. Nah, identifikasi fenomena ini biasa disebutkan itu seperti awalan suatu teks yang terdapat dalam teks eksplanasi. Untuk yang kedua rangkaian kejadian. Nah, rangkaian kejadian ini menjelaskan tentang suatu proses terjadinya fenomena atau peristiwa tersebut serta sebab dan akibat yang terjadi. Untuk yang selanjutnya ada interpretasi yaitu biasanya itu akhiran atau kesimpulan ya dari teks tersebut. Untuk selanjutnya ada kaidah kepalsaan.
Untuk yang pertama, isi teks berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Hal ini yang termasuk non sastra. Yang kedua, banyak memakai konjungsi kaulitas seperti atau sebab akibat, seperti sebab, karena, atau oleh sebab itu. Dan konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, banyak menggunakan kata ganti berwujud kata benda atau kata bukan orang seperti demonstrasi, banjir, dan gempa dan sebagainya. Untuk yang keempat, ada banyak menggunakan kata kerja pasif seperti terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan sebagainya. Untuk yang kelima, ada banyak menggunakan istilah teknis atau ilmiah sesuai topik yang dibahas. Untuk yang keenam, ada banyak menggunakan kata-kata kopula seperti adalah, dan merupakan. Nah, untuk anak-anak agar lebih memahami tentang tes eksplanasi ini, Bapak akan memberikan sebuah game. Dari pojok Pak, ya itu. Mau dibantu Pak? Lukisan ya Pak? Itu lukisan? Iya, Pak buat sendiri ini lukisan. Oh iya Pak. Nah. Game ini nanti kalian bagi menjadi 3 kelompok ya. Satu kelompok itu 4 orang. Semisal kayak Nadia, Hikmah, Lia, Alda. Hah? Namanya sama siapa? Sama sini aja deh. Oh berarti yang ini ya. Ini 4, ini 4, itu 4. Sama yang belakang, sama Manurul. Nah, ini permainannya itu seperti kalian berjualan. Nah, ini kalian pegang. Nanti seperti kayak Mbak Farida, Sofia, dan Silya atau lain sebagainya itu menghampiri atau menanyakan tentang apa yang dibuat sih dari kelompok kalian itu. Paham kan? Nanti kalian bisa kayak berjualan seperti gempa Aceh, gempa Aceh, gempa Aceh, roket. Seperti itu ya. Gempa Aceh 2004. Hah? Nah, setiap kelompok itu dipencet ya. Bangun semua, bangun. Bangun, ayo bangun. Ini sini. Kalau ada sini po, agak berjauhan sedikit. Jangan dekat-dekat. Nanti tidak cinta nanti dekat-dekat itu. Hah? Terus gimana Kak? Nah, ini permainannya itu semisal Mbak Lia sini Mbak, Pegang. atau sama nggak usah, ini aja sama wadah pohon. Nah ini keliling menanyakan tentang buat apa sih tentang tes ekspansi itu. Tapi kamu suaranya itu ngomong gempa Aceh 2004, gempa Aceh 2004. Kalau ini apa berarti? Corona. Corona.
Untuk selanjutnya apa ini? Gerhana bulan. Sampah. Gerhana bulan. Sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Gerhana bulan. Nah, ini apa ini? Gerhana bulan ya? Tadi lain anak benar, lain anak benar. Nah, monggo bisa dimainkan. Sudah ya? Iya Pak. Nah, kalian bisa mengerti nggak apa tadi itu tentang tes ekspansi itu bisa dihitung ya? Nah, oke Bapak lupa ini. Bapak kan lagi belum mengabsen kalian semua ini Pak. Ini siapa aja yang masuk ya? Gua parah itu akan bolos itu. Hah? Nggak pernah masuk bahasa Indonesia. Gua parah itu. Pancen bolosan sih. Mana dia nggak mau? Oh. Dia Pak. Ada yang bisa disimpulkan dari apa? Pelajaran hari ini? Ya, ada Pak. Ya. Monggo mana dia bisa Ya. menyimpulkan. Kalau kesimpulan saya hari ini saya bisa mengetahui bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena, entah itu alam, terus juga budaya, sosial dan sebagainya. Itu Pak. Oke. Jadi tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Iya Pak. Iya, Pak. Nanti ya, Yuris. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.